Esra Manurung merupakan salah satu perempuan Indonesia yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Seorang profesional serta penasihat di bidang keuangan. Menjadi pembicara bidang keuangan bukan hanya di Indonesia, namun telah diundang ke berbagai negara lainnya. Ibu dari 4 orang anak ini memang luar biasa, telah membantu dan menginspirasi banyak orang untuk keluar dari kemiskinan paradigmanya. Namun, orang besar memang tidak pernah diproses secara biasa. Ternyata ada pembentukan yang luar biasa pula yang dialami oleh Esra Manurung sebelum menjadi pribadi yang optimis seperti saat ini. Dalam episode From Loser to Leader, Good News akan mengupas tuntas kehidupan dari seorang Esra Manurung yang pastinya akan memberi pelajaran berharga bagi kita semua. Jangan kemana-mana, saksikan chit-chat selengkapnya hanya di Good News Program. Gini gitu, ya mendingan gak usah punya Tuhan. Jadi dari kecil saya adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Walaupun saya dilahirkan, gitu ya. Katanya saya Kristen, tapi sebenarnya dalam hati saya, I don't believe it. Walaupun saya ke gereja, sekolah minggu, tapi kan di dalam hati saya tidak percaya itu. Karena menurut saya Tuhan itu, kena batunya sendiri disalib. Jadi jalan pikiran ibu seperti itu dulu. Saya berpikir kalau gitu ibu juga bertumbuh dalam pemberontakan. Saya sangat marah. Dan suka marah. Marah. Okay. Dan setiap hari itu saya sebetulnya hanya kepengen mati. Buat apa aku hidup kayak begini gitu loh? Buat apa? Saya nggak pernah punya mainan seumur hidup. Nggak pernah punya buku, Pak, buku cerita. Jadi kalau saya mau baca buku, saya harus ke rumah guru, numpang baca. Waktu saya menuju masa remaja, saya harus kehilangan ibu satu-satunya yang bisa menghibur saya lah ya. Terus ayah saya itu, mungkin Bu Debbie perlu tahu ya, kalau di kalangan ekonomi bawah itu tekanannya kuat sekali. Dan biasanya mereka tuh cepat sekali marah. Dan kalau marah itu tidak ada knowledge sehingga bisa main tangan. Hidup saya berat sekali dalam dunia orang miskin ya. Dalam mental kemiskinan itu yang paling saya rasakan adalah rasa putus asa. Setiap hari kita merasa gak mungkin nih semua. Nah itu yang akhirnya membuat saya mulai masuk ke dalam proses perubahan cara berpikir. Caranya? Nah lucunya lagi karena memang sejak kecil saya suka baca. Dan ibu saya memasukkan saya ke sekolah psikologi pendidikan. Jadi saya sedikit mengerti bahwa cara berpikir kita itu adalah produk langsung dan tidak langsung dari orang lain juga. Seperti saya kan cantik nih Bu ya, tapi dulu tuh saya selalu merasa tidak cantik karena tante saya sering bilang, kakak mah gak cantik, yang cantik adiknya. Nah ternyata itu membentuk identitas saya tanpa saya sadari. Nah waktu saya mulai berjalan mengenal Tuhan, saya kerja di bank selama 9 tahun Bu. Tapi selama 9 tahun saya kerja di bank, dari masuk sampai keluar saya nggak pernah satu kali pun dipromosi. Kan aneh kan? Padahal saya nggak males loh. Semua yang saya kerjakan salah terus. Saya gemeteran, lihat orang sukses gemeter, lihat orang pakai BMW gemeter, lihat orang pakai kartu kredit platinum gemeter. Karena saya selalu merasa saya kelas C, saya kelas D, dia kelas A, dia kelas B. Saya nggak ngerti itu mental miskin yang membuat identitas saya tidak ada. Satu hari teman saya bilang, aku baca Alkitab loh. Hari ini bunyinya, tahukah engkau bahwa engkau berharga dan engkau mulia di mataku dan aku ini mengasihi engkau, di Yesaya 43 ayat 4. Waktu teman saya bicara begitu, itu seperti another ditambahkan ke dalam hati saya. Terus saya tiba-tiba tahu, saya ternyata berharga. Saya ternyata dicintai. Jadi biarpun saya tinggal di Semper, saya mulia. Ya ampun, jadi yang mulia itu bukan yang di Menteng. Jadi saya juga mulia. Tiba-tiba saya berubah Bu. Nah untuk menekan itu masuk ke subconscious, dibutuhkan pengalaman kebalikannya ternyata. Jadi waktu saya nggak dipromo, bos saya bilang, goblok kamu kan gitu. Saya bilang, tidak, saya berharga. Lalu gimana Ibu bisa mengalami titik balik sampai akhirnya menjadi wanita karir yang sukses luar biasa? Saya keluar Bu dari bank karena saya udah nggak sanggup. Saya mengalami bully ya selama 9 tahun. Suami saya bilang begini sama saya, Esra, sekarang kamu keluar aja dari bank karena kamu tiap hari nangis. Jadi kamu sekarang cobalah bekerja yang bisa sambil ngurus anak. Atur waktu, walaupun kita nggak punya uang banyak, tapi jangan kerja buat uang lagi. Jadi buat apa? Saya bilang, kita kan butuh uang. No, kerjalah buat belajar. Belajarlah tentang Tuhan,
tentang cara Tuhan bekerja dan tentang diri kamu dan orang lain. Pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda.